Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Saat ini aku sedang berada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Di video sebelumnya aku dari Jember berangkat sekitar jam setengah 6 pagi menuju Banyuwangi menggunakan kereta api Pandanwangi. Setibanya di Banyuwangi, aku akan lanjut balik lagi ke arah barat menuju ke Jakarta. Pastinya dari Banyuwangi ke Jakarta opsi paling murah dan efisien saat ini ya menggunakan moda transportasi bus tentunya. Oh ya, disclaimer ya, trip kali ini aku lakukan pas akhir bulan Ramadan kemarin atau sekitar H-5 pas menjelang puncak arus mudik dari barat ke timur. Nah, ini aku melawan arah nih dari timur menuju ke barat. Turun dari stasiun Karangasem, Banyuwangi kota ding. Maklum, nama stasiun Karangasem ini masih melekat pol di kepalaku teman-teman. Aku dijemput sama temanku untuk menuju ke terminal Karangente dan ada waktu kurang lebih sekitar sejaman sebelum jadwal keberangkatan bisku menuju ke arah Jakarta. Pada pagi hari ini aku ada di kota ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kalau aku di sini terus di terminal ini pasti aku akan ngetrip naik bus di belakang ini, yaitu Pandawa 87. Sekarang untuk terminal Karangente, terminal Brawijaya itu isinya itu rata-rata bis premium dan semuanya Pandawa 87 teman-teman. Hari ini aku akan naik bus Pandawa lagi dari Banyuwangi menuju ke Jakarta, tapi bisnya ini yang terbaru, yang punya cuman Pandawa aja, namanya itu Jetbus Dream One. Nah, baru tahu kan, dia dijalankan di rute Banyuwangi sampai ke Bogor. Aku beli full trip sampai Bogor tapi nggak tahu nanti turun di mana. Sebelum busnya berangkat, ini masih jam setengah 9, kurang setengah jam lagi bisa berangkat. Aku mau nunjukin ke temen-temen apa aja sih yang ada di terminal Karangente Banyuwangi ini. Yuk. Mulai dari sini ada bus Perintis nih, kayaknya busnya Damri ini. Tujuan ke Sanggar, Damri bukan sih? Bukan deh kayaknya nih. Tujuan ke mana? Ke Sanggar itu daerah dekatnya Muncar sana kalau teman-teman. Pantai Pulau Merah kalau nggak salah. Lo ada bus Borobudur, bis Bumel tujuan ke Surabaya. Di sana ada bus Laju Avante, Patah Surabaya juga, dan di sini ada bus Harapan Baru banyak banget. Emang Harapan Baru ini poolnya yang di Banyuwangi kayaknya di sini teman-teman. Itu rutenya dari Banyuwangi menuju ke Trenggalek via Jember, Lumajang, Probolinggo, Malang, Blitar, dan Tulungagung. Untuk saat ini dia masih menjadi satu-satunya PO bus yang melayani di rute Malang, Banyuwangi, lalu tembus sampai ke Tulungagung, Trenggalek. Orang-orang yang di daerah Blitar, Malang, Tulungagung, Trenggalek yang kuliah di Jember atau Banyuwangi pasti nggak asing dengan bis satu ini, Harapan Baru. Harapan Baru ini beda dengan Harapan Jaya ya, beda manajemen, cuman warna dan fontnya aja yang sama, dan beda perusahaan, udah beda. Sekarang aku akan nunjukin ke teman-teman ini loh, kandang bis premium isinya Pandawa 87 semua. Hari ini tuh ada banyak banget karena ini kan musim arus mudik ya, jadi bis wisatanya juga dijadikan bantuan untuk akap untuk Pandawa 87. Dan untuk Pandawa 87 fanatik dengan bodi Adiputro. Hari ini ada berapa ya? Nah, mulai dari sini ada Sinovac yang dijalankan Banyuwangi, Jakarta, Poris Pasar Kemis via Jember teman-teman. Jetbus Dream Coach isinya 22 seat, sleeper semua, dan ini adalah armada pameran Gias tahun 2022 kemarin kalau teman-teman ingat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus Pandawa 87 yang ada di sini. Nah, ini aku nggak tahu nih rutenya kemana aja. Langsung tanya sama pawangnya nih, Mas Radit. Ya, salaman sih Mas. Selamat pagi. Ini kebetulan spesial armada lebaran semua. Lo armada lebaran? Armada lebaran. Berarti kalau misalkan reguler ya, kita bicara reguler tuh biasanya jalan berapa? Kalau reguler kan kebetulan kan ada yang Bogor. Sehari 4 unit. 4 unit? Jam 7 seri B2 sama B3. Sleeper yang lintas utara sama selatan. Yang selatan itu Jember lewat Gumiter, yang utara lewat Baluran Situbondo. Itu 2.
Eksekutif. Nah, itu isinya Herbie sama Transformer MU. Herbie Transformer itu yang UHD ya. UHD sama yang MU itu yang SHD. Itu yang via Jember. Lalu satu lagi B4 itu yang baru yang akan aku naik ini ya. Ini Bogor. Yang tujuan ke Bogor. Bogornya Ciawi ya. Bogor Ciawi. Ya. Oke. Tapi kok ini banyak banget, berarti ini lagi numpuk di sini, nanti akan berangkat. Ini untuk keberangkatan yang besok. Oh, rest dulu. Yang satu yang berangkat cuma Tokyo, berangkatan hari ini. Berarti yang tinggal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bis. Adi Putra kabeh iki. Iya. Kalau untuk tarif. Nah, kalau tarif kita bicara normal dulu. Nah, kalau yang sleeper 560. 560, heeh. Eksekutif 440. Jakarta. Kalau yang Polres 450. Kalau yang super eksekutif 500. Super eksekutif itu sing kaya iki ya? Yo, Voyager karo sing booster kayak. Kalau lebaran tarifnya piro, Mas? Mohon maaf ya, ini Puncak. kalau Lebaran. ngomongin jangan kaget. Iya. Sleeper 1 juta. Sleeper 1 juta. Termasuk yang aku naikin nanti? Iya, 1 juta. 1 juta. Oke, lumayan. Eksekutif sama super eksekutif sama 810. Puncak arus mudik ini sama puncak arus balik besok sama. gitu ya? Sama. Oke. Ya wes. Oke, Mas. Oke, siap. Sukses terus ya, Mas. Siap, Mas. Sukses juga, Mas. Bisa kita lihat ini terminal Brawijaya Karangente Banyuwangi lagi proses renovasi, teman-teman. Nah, ini kayaknya udah banyak yang komplain ya. Karena busnya ini loh di sini tuh mewah-mewah dan salah satu yang terbaik di Indonesia. Pandawa 87 tuh markasnya di terminal Brawijaya Karangente Banyuwangi ini. Cuman terminalnya ya kayak gini, nggak begitu gede, terus terminal kecil, shelternya juga dulu kecil dan jalannya kayak gini, teman-teman. Kalau hujan kayak ada kolamnya gitu. Cuman ini udah ada perbaikan ini, alhamdulillah. Udah mulai ada pembenahan dan semoga aja mungkin sebentar lagi 2 atau 3 bulan lagi kita akan lihat terminal Karangente Brawijaya kayak gimana bagusnya. Soalnya nggak imbang banget, teman-teman, jomplang. Busnya bagus-bagus, terminalnya ya kayak gitu ya. Semoga dengan ini terminalnya semakin bagus lah. Ini yang baru datang, bus Pandawa 87 Voyager. Dulu bis ini tuh isinya itu yang bawahnya ada motornya, teman-teman, atau mobilnya. Sekarang udah dirombak menjadi biasa kayak gitu. Ini adalah bus pameran, sono bus pameran, dan itu juga bus pameran. Wah, 3 bus pameran nih, teman-teman, gokil. Dan aku akan naik bus yang Tokyo ini. Saiki budal 845. Oke, siap, makasih ya. Makasih, Mas. Siap. Makasih ya. Siap, hati-hati, Mas. Selamat sampai tujuan ya. Oke, siap. Dan ini busnya, teman-teman. Sekilas sama aja yo, kayak bus MHD biasa no. Sekitar jam 9 kurang seperempat, bis Pandawa 87 dengan nickname Tokyo diberangkatkan dari terminal Banyuwangi menuju ke Jakarta hingga Bogor. Keberangkatannya maju kurang lebih 15 menit karena penumpang yang naik dari terminal ini cuman aku aja, teman-teman. Dan berhubung semua penumpang lengkap, ya langsung berangkat aja. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 1000 km lebih, melewati berbagai kota seperti Jember, Probolinggo, Caruban, Solo, Semarang, Jakarta hingga tujuan akhir ke Bogor. Dengan waktu tempuh normal sekitar 17 hingga 18 jam. Sekarang aku udah berada di dalam bus Pandawa 87 dengan nickname Tokyo. Adalah bus terbarunya Pandawa yang dijalankan di rute Banyuwangi, Jember menuju ke Bogor. Bogornya itu Ciawi. Nah, bus itu ada 2 kelas. Yang kelas pertama yang duduki ini merupakan kelas eksekutif biasa. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang high exclusion, jadi tebel, gede, dan nyaman untuk perjalanan kurang lebih sekitar 1000 km. Dilengkapi dengan bantal
Nih, bantalnya empuk, gede. Dilengkapi juga dengan bed cover standar dari bus akapnya Pandawa 87, teman-teman. Ini juga dilengkapi dengan reclining seat dan juga leg rest. Jadi misalkan mau direbahin itu bisa, mau leg rest dinaik turunin itu bisa. Bus ini tuh sekilas kalau kita lihat setengah ke depan itu kayak bus biasa gitu loh, kayak bus MHD biasa. Ini ada tulisan Dream-One-nya dan ini cukup spesial karena yang punya cuman Pandawa 87. Nah, yang spesial itu ada di belakang. Untuk bus ini menggunakan bodi dari Jetbus 3 MHD single glass. Pandangan ke depan ini wah leluasa banget ini nanti. Bus ini adalah bus matic karena ini menggunakan transmisi otomatis dari Ellison, teman-teman. Bus 1626 yang udah menggunakan matic. Jadi nggak ada tuas persnelingnya lagi, tinggal pencet DNR plus minus aja gitu. Gokil. Untuk kelas eksekutifnya ini total ada 13 seat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 tambah single seat yang ada di sini. Nah, tadi tuh berangkatnya dari terminal Karangente itu sekitar jam 9, cuman karena penumpangnya cuma aku doang yang naik dari terminal Karangente, jadinya ya majuin jadwalnya karena penumpangnya udah datang semua, cuma satu langsung diberangkatin. Ini kayaknya kita lewat jalan kampung karena tadi tuh ada acara di jalur utama Banyuwangi Genteng. Kita harus belok di jalanan ya yang jalan kampung gini. Di daerah mana nih? Rogo Jambi ya. Ini juga ada fasilitas standar yang dimiliki oleh Pandawa 87. Jadi untuk akapnya itu standarnya cukup tinggi. Harus ada kayak semacam mini cafe gitu, teman-teman. Jadi ini ada pemanasnya, lalu ada kopi teh di sana, bisa bikin sepuasnya. Tapi karena ini lagi puasa, nanti malam aku akan buat. Sekarang kita masuk ke ruangan yang cukup kecil ini. Nah, di sini kita tutup. Nah, ini ruangan kecil ini fungsinya banyak. Yang pertama ini buat keluar masuk karena ini juga pintu. Di sini menggunakan pintu tengah. Lalu karena ruangannya tertutup, ini bisa digunakan sebagai smoking area. Buat teman-teman yang dalam perjalanan jauh nggak kuat ngempet untuk nggak ngerokok, bisa masuk ke sini. Dan juga
Di sini juga tersedia toilet nih teman-teman. Toiletnya kayak gini, ini bisa digunakan ketika bus jalan aja dan nggak boleh untuk buang air besar, cukup buang air kecil atau pipis aja. Juga lumayan mewah sih toiletnya nih, toilet premium apa luxury, standarnya karoseri Adiputro. Kenapa kok bis ini dinamakan Dream One dan satu-satunya yang ada di Indonesia yang punya cuman Pandawa? Karena ini teman-teman, nah ini adalah kelas sleeper yang cukup unik, versi light sih menurutku, dengan konfigurasi 111, kapasitas total ada 9, sleeper terbuka. Jadi biasanya kalau Adiputro itu punya sleeper itu Dream Coach, ini Dream One namanya. Yang Dream One ini yang terbuka, kalau Dream Coach itu sleeper yang tertutup. Ini tuh konsepnya kayak bus di mana, di daerah Vietnam, Kamboja yang sleeper 111 gitu loh. Mereka kan tingkat kan, sleeper gini terus atasnya ada sleeper lagi. Kalau ini nggak ada, jadi dilihat itu lebih luas. Tapi untuk privasi ini kayaknya, bukan kayaknya sih, emang pasti kurang sih, karena emang kelihatan banget nih teman-teman. Ada gangnya kayak gini, di sebelah sini juga ada gang juga. Nah ini kemarin tuh aku lihat review dari karoseri Adiputro di YouTube-nya, itu pandangan terbaik itu ada di sebelah sini sama sini, karena langsung tangan kita nggak kena sama pilar ini teman-teman. Misalkan kalau kita di seat nomor berapa ini ya, 4, 5, itu kita akan kena pilar ini teman-teman. Tangan kita nggak bisa senderan gitu loh tangan kita. Di sini juga kena pilar, cuman yang belakang nggak kena pilar ini. Jadi lumayan longgar. Paling belakang paling montok nih teman-teman. Aku akhirnya milih di seat yang ini. Di bawah sini ada tulisan jet bus. Nanti kalau malam kayaknya nyala deh. Dan ini ada kayak locker gitu, ada laci. Ini tempat untuk naruh sandal nih teman-teman. Tutup lagi. Sembilan 935 kita berhenti di daerah Srono ini. Gak tau ini kayaknya beli apa gitu krunya. Eksteriornya belum sempet aku kasih tahu ke teman-teman ya. Sekilas mirip kayak bus MHD biasa gitu loh. Gak ada perubahan. Dia menggunakan kaca single glass AP13, lalu kowalnya juga sama, lampunya masih lampu jet bus 3. Sisi samping kayak gini teman-teman. Dia menggunakan selendang geprek, lalu menggunakan selendang sampai ke belakang, dan ada mahkotanya di atas itu. Liverynya desain kekinian yang lebih fresh, lebih seger. Warnanya hijau Pandawa 87. Lalu ada tulisan Dream One-nya ini teman-teman. Liverynya bus sleeper yang kayak Sinova, kayak Las Vegas. Cuman ini kombi lah, eksekutif dengan kelas sleeper. Untuk busnya ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Matic dengan panjang dari depan sampai belakang itu standar bus pada umumnya yaitu 12 meter. Teman-teman pasti banyak yang tanya kan, kenapa kok sekarang itu banyak banget bus tipe 1626 Matic yang ada di Indonesia yang baru rilis baru-baru ini. Karena sekarang kan ada aturan untuk standar emisi kendaraan komersil diesel itu udah minimal Euro 4. Jadi yang lain udah pada beralih kayak Hino, udah pada ngeluarin Hino Euro 4, terus Volvo udah menggunakan Euro 5, terus Scania OTW Euro 5 juga. Nah untuk Mercedes-Benz per tanggal 17 April ini masih belum tahu nih dia mau ngeluarin produk apa untuk Euro 4 dan Euro 5-nya. Makanya ini sekarang yang ada adalah sasis Mercy 1626 Matic yang tersisa. Jadi yang tersisa yang sekarang tinggal Matic, dan mau nggak mau orang-orang atau pengusaha otobus pada beli yang Matic teman-teman. Harganya kalau nggak salah ya, aku kemarin tuh ingat sama yang manual itu terpaut sekitar 200 sampai 300 juta. Ya lumayan sih. Cuman ya gimana lagi, sasis paling larisnya Mercy itu 1626 yang dikatakan premium juga enggak, tapi dikatakan kelas bawah juga enggak. Dia menggunakan suspensi tipe Nero yang membuat bus ini tuh empuk gitu teman-teman. Cuman untuk jalanan sepanjang Banyuwangi sampai Jember lalu Probolinggo nanti dia tuh agak gini karena dia tipenya itu Nero. Suspensinya itu posisinya ada di sananya ban.
Jadi kalau aku boleh bilang bis ini tuh kalau di karoseri Laksana ya suite kombi, yang depan kelas eksekutif, yang belakang kelas sleeper. Cuman untuk karoseri Adiputro sendiri bikin hal yang beda. Kombinya itu untuk sleeper yang belakang dia menggunakan konfigurasi 1-1-1 kayak gini teman-teman. Ya menurutku ini inovasi yang lumayan ya dari karoseri Adiputro, dan pertama kali yang nyoba pasti Pandawa 87 karena Pandawa 87 biasanya emang sering nyobain produk terbarunya Adiputro teman-teman. Kayak dulu Voyager, Jetbus Voyager Pandawa yang bikin, yang buat. Terus sleeper yang baru pertama kali Dream Coach yang pertama kali juga Pandawa yang punya. Sekarang Dream One ini yang punya juga Pandawa. Tapi coba aku mau duduk di sini. Sempit sih, pas gitu di badanku ini. Dan ini ada bantal dan juga selimut teman-teman. Ini kalau dibikin sleeper worth it sih, cuman kalau menurutku harganya teman-teman, harganya ini sama kayak sleepernya Pandawa yang Dream Coach dan juga yang DD 580 kalau nggak salah, sama untuk Banyuwangi Jakarta. Harusnya sih ini kalau menurutku ya ini lebih diturunin lah, karena kan ini emang kelasnya beda, masih privatan yang sleepernya Dream Coach atau apa gitu teman-teman. Menurutku untuk dari segi harga ini kayaknya perlu direvisi deh untuk PO Pandawa 87 dari Banyuwangi ke Jakarta ataupun sebaliknya. Cuman dari segi kenyamanan dan dari segi kita bilang segi apa ya, segi privasi ini jauh kalah sama yang Dream Coach sama yang sleeper teman-teman. Ya ini kanan kiri kita kelihatan orang, gerak kita itu nggak bisa leluasa itu. Ini samanya itu pas di tangan gini, jadi kayak ngapit kita gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggiku yang 167, ini masih ada space longgar sih di sini. Dan di sini ini ada fasilitas audio video on demand atau AVOD yang gedenya sekitar 14 inch ini. Jadi misalkan teman-teman pengen nonton film, Netflix, YouTubean, streamingan, tinggal ngasih sinyal WiFi di sini, nanti akan muncul hiburan yang teman-teman inginkan. Ya minusnya cuma itu aja sih. Inovasi emang nggak semuanya berjalan mulus. Cuman ya ini masukan sih buat Adiputro ini terlalu sempit nih teman-teman. Dan ini gangway-nya kayaknya terlalu lebar juga. Agak kurang nyaman sih menurutku dengan harga yang segitu. Apalagi ini kan musim lebaran, arus mudik dan arus balik ketika puncak-puncaknya nih. Harga dari sleeper ini itu sama kayak sleeper yang Dream Coach, sama kayak yang sleeper yang DD double decker, itu harganya 1 juta teman-teman. Lebaran emang butuh ya, jadi berapapun emang dibayar. Cuman kalau dilihat dari bentuknya, dari desainnya itu lebih fresh karena baru pertama kali ini di Indonesia ada model sleeper kayak gini gitu. Lalu yang di sebelah kanan kiri kanannya adalah tombol untuk maju mundurin, dan ini udah mundur maksimal. Rebahnya Dream Coach sih gini, misalkan teman-teman lebih lagi nggak bisa karena di belakang udah ada AVOD nih teman yang ganjel gitu. Menurut teman-teman ini worth it nggak dengan harga yang sama, tapi dari segi kenyamanan dan privasi ini jauh berkurang. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali bisa dicoba karena emang ini feel yang baru, menikmati sebuah perjalanan dengan inovasi yang terbaru dari karoseri Adiputro dan PO Pandawa 87. Keunggulan kalau kita duduk di belakang, kita akan dapat tambahan ekstra bagasi teman-teman. Di belakang sini ada ekstra bagasi yang bisa naruh tas atau naruh apapun lah, lumayan gede kok. Kalau yang depan itu nggak dapet sih teman-teman, nggak ada tambahannya, yang ada cuman belakang doang ini. Sekarang kita duduk dan kita udah disediain ini teman-teman. Ini ada pop mie, ada air mineral, dan juga ada snack. Nanti deh snacknya aku buka ketika pas buka puasa nanti. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 10:34. Kita udah sampai mana ini ya? Oh, udah masuk Genteng teman-teman. Makanya tadi macet banget karena ada keramaian di daerah Genteng. Biasanya di Genteng ini emang rame sih. Sekarang aku mau nyoba tempat duduk di kursiku ini. Tapi untuk jam segini kayaknya masih belum recommended deh, karena ini masih kena cahaya matahari gitu loh, masih panas. Ditutup pun jadi nggak bisa ngelihat luar ya, nanti aja deh. Nah ini udah nih, udah lumayan mendung nih.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.